Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan pelajaran tematik kita. Tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pada kali ini kita akan membahas pembelajaran 4-6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, muatan pelajaran PPKN, menceritakan kegiatan kerjasama yang terikat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, muatan pelajaran SBDP tentang memeragakan dasar-dasar gerak tari daerah. Yang ketiga, muatan pelajaran bahasa Indonesia, Ananda diharapkan mampu meringkas teks dengan peta pikiran berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita masuk kepada materi PPKN. Sebelumnya, Ananda sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Seperti apa bentuk kerjasama yang lain? Nah, Ananda bisa lihat pada slide ini bahwasanya masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya bekerja sama. Berikut ini adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Ada ronda, kerja bakti, gotong royong. Gotong royong ini biasanya ada dua bentuk anak-anak ustazah. Bisa jadi gotong royong menolong warga yang mengalami musibah, atau gotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, ada juga kerjasama dalam persiapan peringatan Hari Kemerdekaan. Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Walaupun berbeda-beda, kerjasama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Perbedaan itu indah, perbedaan itu anugerah. Kita harus mensyukurinya dengan menunjukkan sikap saling menghargai. Jadi, anak-anak ustazah, dengan adanya perbedaan di lingkungan sekitar kita, maka sangat perlu kita untuk saling menghargai satu sama lainnya. Selanjutnya, muatan pelajaran SBDP, bahwasanya sebelumnya Ananda sudah belajar tentang teknik menari bungong jompa. Nah, tari bungong jompa dapat ditampilkan dalam formasi duduk dan berdiri. Di pembelajaran sebelumnya, yaitu pada subtema 1, pembelajaran 5, Ananda juga sudah belajar tentang tari bungong jompa dalam posisi duduk. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan Ananda untuk bisa kembali mengulang memeragakan tari bungong jompa dalam formasi duduk. Nah, Ananda, salah satu cara menghargai keberagaman budaya adalah dengan mempelajari dan melestarikannya, seperti yang telah dilakukan ketika mempelajari tari bungong jompa ini. Tahukah Ananda bahwa Tuhan menciptakan budaya yang berbeda agar kita saling mengenal dan saling menghargai? Tugas kita adalah menciptakan keselarasan di tengah-tengah perbedaan. Selanjutnya, kita lanjutkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang peta pikiran. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya peta pikiran itu berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kemudian dari peta pikiran seperti yang sudah Ananda bahas pada pembelajaran sebelumnya, bisa dijadikan acuan untuk membuat ringkasan, karena sebuah ringkasan mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut. Nah, meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Berikut adalah cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Jadi, terlebih dahulu Ananda membaca teks bacaan yang akan kita buat ringkasannya. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah belajar
mencari gagasan utama dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf. Nah, jadi ini menjadi modal utama bagi Ananda untuk memudahkan dalam membuat ringkasan. Yang selanjutnya, gunakan kalimat baru. Kenapa? Karena tadi kita sudah menemukan gagasan utamanya dan juga sudah menemukan gagasan pendukungnya. Nah, kita akan menghubungkannya satu sama lain untuk menjadi kalimat yang baru. Berarti akan ada kata-kata tambahannya di sana. Yang keempat, ketentuan tambahannya mengenai cara membuat ringkasan ini, yaitu Ananda harus menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal atau dalam sebuah kalimat yang mana semuanya saling terikat satu sama lainnya. Dan penting juga untuk Ananda ingat bahwasanya dalam membuat ringkasan ini, gunakanlah kalimat yang ringkas, kemudian hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Nah, berikut ini adalah contoh meringkas teks dengan peta pikiran berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lihat contoh teksnya. Ustazah bacakan ya. Tidak seperti biasanya, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, dari teks ini dapat kita ketahui bahwasannya gagasan pokoknya adalah tidak seperti biasanya hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Kalimat ini terdapat pada kalimat pertama dari paragraf teks yang akan kita ringkas. Kemudian gagasan pendukungnya, yang pertama, semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas. Yang kedua, hari Senin akan diadakan lomba. Yang ketiga, Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik. Yang keempat, pembagian tugas telah dilakukan di hari Jumat yang lalu. Yang kelima, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung ini dapat kita gabungkan menjadi sebuah ringkasan dari paragraf ini, yaitu tidak seperti biasanya, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Semua siswa datang ke sekolah untuk menghias kelas karena hari Senin akan diadakan lomba. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik. Pembagian tugas telah dilakukan di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Itulah ringkasan dari paragraf yang Ustazah yang kita bahas pada hari ini. Nah, mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya dan bisa mempraktekkannya pada latihan-latihan kita berikutnya. Sekian saja pembelajaran tema kita hari ini. Kita cukupkan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.